Pagi itu suasana kota Jakarta sudah mulai ramai. Mobil-mobil mewah berlalu lalang di jalanan utama. Gedung pencakar langit berdiri gagah, menyentuh awan. Di lantai 25 salah satu gedung paling megah di pusat bisnis, Kirana duduk di balik meja besar. Kaca yang mengkilap. Ia adalah CEO termuda di perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi. Wajahnya cantik, gaya bicara tegas, dan dikenal sebagai wanita yang sangat ambisius. Namun, pagi itu berbeda. Kirana terlihat sedikit pucat. Tangan kirinya bergetar pelan saat ia mencoba menandatangani beberapa dokumen. Ada yang aneh, gumam Kirana pelan. Asistennya, Nadia, masuk dengan setumpuk kertas sambil tersenyum manis, seolah tidak menyadari apa yang sedang dialami bosnya. Bu Kirana, ini kontrak kerjasama dari Singapura. Butuh tanda tangan ibu pagi ini, kata Nadia sopan. Kirana mengangguk kecil. Letakkan di meja saja. Saya butuh minum, ucapnya pelan. Kirana mengambil botol minum di mejanya. Meminumnya perlahan, berharap bisa membuat tubuhnya segar kembali. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah beberapa tegukan, dadanya terasa sesak, perutnya melilit, dan pandangannya mulai kabur. Seketika tubuh Kirana gemetar hebat, tangannya menahan meja, berusaha untuk tetap berdiri, namun akhirnya tubuhnya ambruk ke lantai. Nadia langsung panik. Ibu Kirana, Bu Kirana, beberapa staf lain masuk ke ruangan. Semua terkejut melihat bos mereka terkapar. Dalam, menit, ambulans datang dan membawa Kirana ke rumah sakit elit di pusat kota. Di ruang ICU, dokter senior DR Andri menggelengkan kepala sambil memeriksa hasil lab, tanda-tanda keracunan akut. Tapi kami belum tahu jenis racunnya, katanya pelan kepada Nadia yang berdiri di luar ruangan dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana bisa? Pagi tadi Ibu Kirana hanya sarapan dan minum air mineral seperti biasa, kata Nadia cemas. DR, Andri menarik napas panjang. Kami sudah mengirimkan sampel darahnya ke lab. Tapi butuh waktu untuk hasil lengkap. Kondisinya semakin lemah. Kalau tidak ditemukan penangkalnya secepatnya, kemungkinan, maaf ya, saya harus jujur, kemungkinan beliau tidak akan bertahan. Kabar tentang Kirana jatuh sakit langsung menyebar luas. Media sosial heboh, berita online menulis headline besar-besaran. CEO muda tak sadarkan diri. Diduga diracun orang dalam. Sementara di sisi lain, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan rindang di daerah Jawa Barat, Pratama sedang sibuk di kebun belakang rumahnya. Ia adalah pemuda sederhana. Hidup mandiri setelah kedua orang tuanya meninggal. Sehari-hari bercocok tanam, beternak, dan sesekali membantu orang kampung dengan ramuan herbal warisan keluarganya. Pagi itu, ia sedang memetik daun sambil menggumam kecil. Namun, ketenangannya terusik oleh suara Pak Arman, tetangga sebelah rumahnya, berteriak sambil berlari kecil membawa handphone. Pratama, lihat berita ini. Pratama menoleh, mengernyitkan dahi. Ada apa Pak? Pak Arman menunjukkan sebuah video pendek dari media online. Itu loh, CEO cantik yang sering masuk TV itu, Kirana, katanya diracun. Sekarang, kritis di rumah, sakit. Padahal katanya orang pinter. Hebat tapi lihatlah, orang kaya juga bisa kena musibah. Pratama mengangguk pelan. Ia tidak terlalu mengikuti dunia bisnis. Tapi nama Kirana memang sering muncul di berita. Loh, kamu gak ingat Kirana itu cucunya Mbah Ratno, tetua kampung kita yang dulu pernah tinggal di sini sebelum pindah ke Jakarta, sambung Pak Arman. Pratama terdiam sesaat. Ia baru ingat almarhum Mbah Ratno adalah orang baik yang sering main ke rumahnya dulu, sering cerita tentang cucunya yang pintar dan ambisius. Hati Pratama mulai gelisah, seolah ada yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Pak Arman kembali berbicara. Kamu kan ngerti soal rakun-rakunan, ramuan-ramuan kampung. Siapa tahu kamu bisa bantu. Katanya dokter kota sering bingung kalau soal racun tradisional. Pratama tersenyum tipis. Ah, Pak, saya ini cuman orang kampung, mana bisa sembuh-sembuhin orang kaya. Namun dalam hati, Pratama mulai merasa ada tanggung jawab. Ia tahu ada jenis racun yang tidak bisa dideteksi alat medis modern. Apalagi jika racun itu digunakan secara licik untuk menghilangkan jejak.
Malam itu, Pratama gelisah. Ia duduk di teras rumah kecilnya sambil memandangi langit. Ia memegang botol kecil berisi ramuan pahit berwarna coklat tua. Ramuan yang hanya diwariskan dari nenek buyutnya dan dipercaya bisa menetralisir racun yang tidak terdeteksi alat medis biasa. Apa aku harus ke Jakarta? Gumam Pratama. Di saat yang sama, di rumah sakit, kondisi Kirana semakin memburuk. Detak jantungnya melemah, kulitnya semakin pucat. Dokter-dokter mulai kehilangan harapan, dan takdir mulai menggerakkan seseorang yang tidak mereka kenal. Seorang pemuda kampung bernama Pratama untuk melangkah pergi dan mencoba menyelamatkan nyawa seorang seco cantik yang bahkan tak pernah ia temui. Pratama sudah bersiap dengan ransel tua yang selalu menemaninya sejak SMA. Ia memasukkan beberapa botol ramuan. Sebagian besar adalah obat-obatan alami warisan keluarganya. Ada juga beberapa kantong kecil berisi serbuk dari akar-akaran yang konon bisa menetralisir racun dari berbagai jenis tanaman berbahaya. Pratama berdiri sebentar di depan rumahnya, menghirup udara pagi yang masih segar. Dalam hatinya masih ada rasa ragu, namun suara kecil di kepalanya terus berkata, "Kalau bukan kamu, siapa lagi?" "Pak Arman, saya berangkat dulu ya. Doakan saya semoga bisa membantu," ucap Pratama saat berpamitan. Pak Arman tersenyum sambil mengelus pundaknya. "Semoga usahamu bermanfaat, Tam. Orang seperti kamu jarang masih peduli sama orang lain, meski nggak kenal." Pratama mengangguk, lalu berjalan menuju jalan utama. Ia menunggu angkutan umum untuk ke terminal kota terdekat. Dari sana, ia akan naik bus menuju Jakarta. Perjalanan menuju Jakarta memakan waktu hampir 6 jam. Sepanjang jalan, Pratama lebih banyak diam, memikirkan apa yang harus dia katakan nanti. Apakah orang-orang kota akan percaya pada ramuan kampung? Apakah pihak rumah sakit akan mengizinkan dia mendekat ke Kirana? Semua pertanyaan itu membuat Pratama semakin gelisah. Sesampainya di Jakarta, Pratama sempat tertegun. Bangunan tinggi, menjulang, jalanan macet, suara klakson bersahutan, semua terasa asing baginya. Ia belum pernah menginjakkan kaki di kota sebesar ini. Dengan mengandalkan GPS dari handphone tua yang sering mati sendiri, Pratama mencoba mencari alamat rumah sakit, tempat Kirana dirawat. Beberapa kali ia salah naik angkot, bahkan sempat turun di halte yang salah. Tapi setelah perjuangan panjang dan jalan kaki hampir 1 kilometer, akhirnya ia berdiri di depan gedung rumah sakit megah berlantai 8. "Semoga nggak sia-sia," bisiknya pelan. Pratama masuk ke ruang informasi, mencoba bersikap sopan namun tetap percaya diri. "Permisi, saya ingin bertemu Bu Kirana yang dirawat di ICU lantai 3, ucapnya pada petugas resepsionis. Petugas itu menatap Pratama dari atas ke bawah. Penampilannya yang sederhana, bahkan bajunya masih tercium aroma minyak kayu putih, membuat si petugas sedikit curiga. "Maaf Mas, keluarga saja yang bisa masuk." "Mas siapa ya?" tanyanya kaku. Pratama menghela napas. "Saya Pratama dari Kampung Pangrango. Saya bawa ramuan penawar. Tolong sampaikan ke dokternya. Ini penting," katanya sambil mengeluarkan botol kecil dari tasnya. Petugas itu masih ragu, tapi setelah Pratama bersikeras, akhirnya ia menghubungi dokter yang menangani Kirana, Dr. Andre. Tak lama kemudian, seorang pria berbadan tegap dengan jas dokter berwarna putih menghampiri Pratama. Dari wajahnya jelas terlihat kelelahan setelah semalaman berjaga. "Kamu siapa?" tanya Dr. Andre langsung. Pratama menjelaskan dengan tenang tentang dirinya, tentang Mbah Ratno, yang dulunya adalah kakek Kirana, tentang ramuan tradisional warisan keluarganya, dan tentang kemungkinannya Kirana terkena racun jenis alami yang sulit terdeteksi oleh alat medis modern. Andre mendengarkan dengan tatapan serius. Awalnya, ia skeptis, namun ingatannya tentang hasil laboratorium yang nihil dan kondisi Kirana yang makin buruk membuatnya sedikit melunak. "Apa isi ramuanmu itu?" tanya Dr. Andre. "Ramuan ini mengandung ekstrak akar kelak, biji meniran, sedikit, sari kunyit putih, dan tetesan madu hutan. Fungsinya untuk mengikat zat-zat beracun dalam darah dan menetralkan organ pencernaan. Kami biasa pakai ini di kampung,
kalau ada orang keracunan jamur liar atau gigitan serangga beracun. Jelas Pratama dengan polos tapi meyakinkan. "Dear," Andri termenung. "Saya tidak bisa langsung izinkan. Ini rumah sakit besar, semua harus ada prosedur. Tapi saya tidak bisa diam melihat pasien saya sekarat." Akhirnya, Dr. Andri mengajak Pratama naik ke lantai 3. Mereka masuk ke ruang ICU. Kirana terbaring lemah, dengan berbagai alat menempel di tubuhnya. Jantungnya dipantau ketat, selang infus bergelayutan di lengan kirinya. Nadia yang setia menunggu juga ada di sana. Ia kaget melihat seorang pemuda sederhana berdiri di samping dokter. "Siapa dia, Dok?" tanya Nadia cepat. "Seseorang yang mungkin bisa membantu Kirana," jawab Dr. Andri singkat. Setelah berunding cepat, dokter mengizinkan Pratama menguji ramuan tersebut dalam dosis kecil di laboratorium internal rumah sakit. Hasil awal menunjukkan tidak ada efek negatif terhadap tubuh. "Dr. Andri menatap jam tangannya. Kondisi Kirana tidak akan bertahan sampai malam kalau dibiarkan begini. Akhirnya diputuskan, dengan pengawasan penuh dari tim medis, ramuan Pratuma diberikan secara perlahan melalui infus. Semua mata menatap layar monitor detak jantung Kirana. Detik demi detik berlalu. Pratama berdiri canggung di pojok ruangan. Matanya tidak berkedip. Ini pertama kalinya ia berhadapan langsung dengan dunia medis modern, dengan peralatan canggih dan dokter spesialis di sekelilingnya. Tapi hatinya yakin, ramuan yang ia bawa bukan sembarangan. Kalau memang takdir, ramuan ini akan bekerja. Batin Pratama. Dan saat jam bergeser, mendekati pukul 4 sore, untuk pertama kalinya garis detak jantung Kirana, yang sempat melambat, mulai bergerak stabil. Di ruangan ICU itu, semua orang terdiam. Hanya suara bip, bip, dari mesin pemantau jantung, yang terdengar lebih teratur. Dokter Andri yang sedari tadi memasang wajah tegang, perlahan menghela napas lega. Ia menatap layar monitor sambil sesekali menoleh ke arah Pratama yang masih berdiri di sudut ruangan. "Ini mulai ada respon positif," gumam Dr. Andri. Nadia, yang selama ini hanya bisa menatap Kirana dengan wajah sedih, mulai terlihat sedikit lega. Ia maju mendekat ke sisi tempat tidur Kirana, menggenggam tangan dingin bosnya. "Bu, Anda kuat, bertahanlah ya," ucap Nadia lirih. Matanya berkaca. Pratama hanya menatap dari jauh. Ia tidak ingin mengganggu para dokter yang sedang bekerja. Baginya, ini sudah lebih dari cukup tubuh Kirana merespon ramuan yang ia bawa. Beberapa menit berlalu. Tekanan darah Kirana yang tadinya sangat rendah mulai naik perlahan. Kulitnya yang pucat mulai tampak ada semburat merah muda. Tidak drastis, tapi jelas ada perubahan yang tak bisa diabaikan. "Dr. Andri menyandarkan punggung ke kursi di sudut ruangan. Ia menatap Pratama dengan wajah baru, bukan lagi penuh keraguan, melainkan rasa hormat. "Pratama, saya tidak tahu kamu belajar dari mana, tapi ramuanmu mulai bekerja. Ini tanda-tanda positif pertama sejak Kirana dirawat kemarin," ucap Dr. Andri dengan suara serius. Pratama hanya tersenyum tipis. "Saya cuma belajar dari orang tua saya, Dok. Dulu almarhum ayah sering bilang, kalau alam selalu punya penawarnya, asal kita tahu caranya." Dr. Andri mengangguk kecil, seolah baru menyadari kebenaran kata-kata Pratama. Malam itu, Pratama diizinkan menginap di ruang istirahat rumah sakit. Ia tak ingin pulang sebelum tahu Kirana benar-benar stabil. Ia menyiapkan beberapa ramuan tambahan sesuai permintaan Dr. Andri. Mereka sepakat memberikan dosis ringan secara berkala, sembari terus memantau kondisi tubuh Kirana melalui alat-alat medis. Waktu terasa berjalan lambat bagi Pratama. Ia jarang sekali tidur di tempat seperti ini. Terbiasa tidur di rumah panggung, dengan suara jangkrik dan angin semilir. Di rumah sakit, yang terdengar hanya langkah perawat dan suara mesin medis tepat tengah malam. Andri datang menghampiri Pratama yang duduk di kursi panjang dekat jendela. "Pratama, kamu boleh lihat Kirana sebentar. Ada perkembangan yang menurut saya penting. Kamu tahu," katanya pelan. Dengan rasa penasaran, Pratama berjalan pelan ke ICU bersama Dr. Andri. Saat mereka sampai, lampu ruangan diredupkan. Hanya tersisa lampu monitor yang menyala. Kirana masih terbaring. Tapi ada sesuatu yang berbeda.
Perhatikan napasnya, bisik Andri. Pratama melihat dada Kirana naik turun lebih teratur. Tidak seperti sebelumnya yang tersengal-sengal. Bahkan wajahnya tidak lagi sepucat sebelumnya. Tubuhnya sudah mulai bereaksi. Saya yakin, besok pagi, dia akan lebih baik lagi, ujar Dr. Andri optimis. Pratama menghela napas lega. Ia tidak menyangka, ramuan kampungnya bisa memberi harapan bagi seseorang yang hidupnya sangat jauh berbeda dengannya. Dari desa kecil ke gudang-gedang besar ibu kota. Dari kehidupan sederhana ke dunia bisnis miliaran rupiah, namun sekarang mereka terhubung oleh satu hal, nyawa Kirana. Pagi hari, seperti prediksi dokter, kondisi Kirana membaik lebih cepat dari perkiraan. Tim medis yang bertugas malam itu bahkan melaporkan ada gerakan kecil dari tangan Kirana sekitar pukul 5 subuh saat matahari mulai muncul. Kirana membuka mata untuk pertama kalinya sejak pingsan. Bu Kirana, Anda sadar? Seru Nadia dengan suara tercekat. Berdiri di sisi tempat tidur. Kirana mengedipkan mata pelan. Tubuhnya masih lemas, tapi pikirannya mulai kembali bekerja. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi kepalanya terasa berat. Dr. Andri segera masuk ke ruangan, diikuti oleh Pratama yang berdiri agak jauh dengan rasa canggung. Anda sempat kritis, Bu. Tapi sekarang kondisinya mulai stabil. Ada banyak hal yang perlu kami jelaskan, tapi yang terpenting sekarang, Anda sudah melewati masa kritis, kata Dr. Andri dengan suara tenang. Kirana hanya bisa mengangguk pelan. Bibirnya bergerak mencoba bicara, namun suaranya masih serak. Siapa? Siapa yang menolong saya? Gumam Kirana pelan. Nadia menunjuk ke arah Pratama. Dia, pemuda kampung, yang datang membawa ramuan tradisional. Dokter sudah berusaha sekuat tenaga, tapi ramuan dari Pratama inilah yang membantu ibu bangkit. Kirana mengerutkan kening. Matanya mulai memperhatikan sosok Pratama yang berdiri sederhana, dengan tas ransel lusuh di tangannya meski tubuhnya lemah. Kirana bisa merasakan ada ketulusan di wajah pemuda itu. Pratama hanya tersenyum kikuk, menggaruk tengkuknya. Saya cuma bantu semampunya, Bu. Gak lebih. Shot itu juga. Kirana merasa ada sesuatu yang aneh. Orang-orang sekitarnya selama ini selalu datang membawa keuntungan bisnis, proposal besar, atau politik perusahaan. Tapi kali ini, orang asing yang bahkan tidak mengenalnya datang hanya dengan satu niat, menyelamatkan nyawa. Terima kasih, lirih Kirana. Pratama mengangguk sopan. Saya cuma lakukan apa yang saya bisa. Dr. Andri melihat jam tangannya lalu menatap Pratama. Tam, kamu istirahat dulu. Biarkan Bu Kirana pulih. Tapi saya rasa ini belum selesai. Racun seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri. Ada seseorang di balik semua ini. Pratama mengangguk perlahan. Dalam hatinya ia tahu, penyelamatan Kirana baru langkah awal. Masih ada misteri besar di balik siapa yang tega meracuni seorang wanita sekuat Kirana. Dan Pratama tahu, ia tak akan bisa langsung pulang ke kampungnya. Pagi itu, Pratama duduk di ruang tunggu rumah sakit sambil menatap keluar jendela. Matanya kosong, pikirannya penuh tanda tanya. Ia datang ke kota dengan niat membantu. Tapi tanpa ia sadari, kini ia terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang berbahaya. Beberapa saat kemudian, Dr. Andri datang menghampiri dengan wajah serius. Di tangannya ada selembar berkas hasil pemeriksaan terbaru. Tam, kamu ada waktu sebentar? Ada hal penting yang harus kita bicarakan, ujar Dr. Andri. Pratama berdiri dan mengangguk. Mereka berdua berjalan ke ruang dokter, meninggalkan keramaian lorong rumah sakit. Begitu pintu ruangan tertutup, Dr. Andri meletakkan berkas di atas meja. Saya tadi sempat diskusi dengan tim forensik rumah sakit. Setelah kondisi Bu Kirana mulai stabil, kami ulang lagi tes darahnya, dan hasilnya mengejutkan. Pratama mengernyitkan dahi. Kenapa, Dok? Ada yang aneh. Dr. Andri menarik napas panjang, lalu membuka berkasnya. Jenis racun yang masuk ke tubuh Bu Kirana bukan racun biasa. Ini racun alami dari ekstrak tanaman bernama arasi hitam, tumbuhan langka yang tumbuh liar di beberapa daerah tropis. Pratama langsung mengenali nama itu. Tumbuhan arasi itu jarang sekali ditemukan. Bahkan di kampung saya, cuma tumbuh 1-2 di hutan pegunungan. Betul, sambung Dr. Andri, dan racun dari tanaman itu
tidak mudah didapatkan sembarangan. Apalagi efeknya sangat spesifik, membuat organ dalam perlahan gagal berfungsi tanpa jejak yang jelas di laboratorium standar. Pratama menghela napas berat. Jadi ini bukan kecelakaan, Der. Andri mengangguk pelan. Dugaan saya memang begitu. Racun ini disiapkan dengan sengaja dan diberikan dengan dosis sangat hati-hati supaya tidak terdeteksi cepat. Pratama termenung, pikirannya langsung mengarah ke sesuatu yang lebih gelap. Ia menatap DR Andri, mencoba memahami situasi ini lebih dalam. Dok, apakah pihak kepolisian sudah diberitahu? Tanya Pratama. Der. Andri mengangguk. Saya sudah bicara ke bagian keamanan rumah sakit. Mereka akan menghubungi kepolisian siang ini setelah saya laporkan secara resmi. Tapi saya juga ingin kamu ikut bantu, Tam. Dari tadi malam saya tidak berhenti mikir. Hanya kamu yang paham bagaimana racun ini bekerja. Siapa tahu kamu juga bisa membantu kami memahami cara racun ini masuk ke tubuh Bu Kirana. Pratama mengangguk dengan tekad. Saya akan bantu semampu saya, Dok. Sementara itu, di kamar perawatan VIP, Kirana sudah mulai sadar sepenuhnya. Meski tubuhnya masih lemah, pikirannya sudah kembali jernih. Nadia duduk di samping tempat tidurnya, membantunya minum air hangat. Nadia, aku pingsan. Bagaimana bisa seperti ini? Tanya Kirana lirih. Nadia menatap Kirana dengan hati-hati. Dokter bilang, ibu keracunan. Untungnya ada seorang pemuda kampung yang datang tepat waktu, membawa ramuan penawar. Tanpa dia, mungkin ibu tidak akan bisa bicara lagi sekarang. Mata Kirana berkaca-kaca. Ia mengingat kejadian terakhir sebelum ia pingsan. Ia ingat makan malam santai di ruang rapat bersama para petinggi perusahaan. Ia juga ingat secangkir teh yang disajikan setelah makan. Siapa yang terakhir menyajikan teh untukku, Nadia? Tanya Kirana serius. Nadia terdiam beberapa saat. Kalau tidak salah, yang membawakan teh ke ruang rapat itu asistennya Pak Gunawan. Dada Kirana langsung sesak. Ia sudah lama mencurigai Gunawan, wakil CEO yang selama ini bersikap manis di depan, namun sering berusaha menjatuhkannya diam-diam. Tapi Kirana selalu mengabaikan rasa curiga itu, menganggap semua hanyalah politik kantor biasa. Panggil Pratama ke sini. Aku ingin bicara dengannya, pinta Kirana. Beberapa menit kemudian, Pratama masuk ke kamar Kirana. Meski masih canggung, ia mencoba bersikap sopan. Permisi, Bu, saya Pratama. Sapanya pelan. Kirana menatap Pratama lekat-lekat. Terima kasih sudah menyelamatkan saya, Pratama. Tanpa kamu, mungkin saya tidak bisa bicara seperti sekarang. Pratama tersenyum kikuk. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu. Kirana kemudian menghela napas pelan. Saya ingin kamu bantu saya lagi. Saya ingin tahu siapa yang berani meracuni saya, sampai menggunakan tanaman langka seperti arashi hitam. Kamu tahu seri-seri racun ini kan? Pratama mengangguk mantap. Saya tahu, Bu. Biasanya racun dari erisi tidak akan bereaksi hanya dengan kontak kulit. Racun itu efektif kalau dikonsumsi lewat makanan atau minuman. Dan biasanya, setelah 2-3 jam, baru mulai menyerang organ tubuh. Kirana mulai memahami pola kejadiannya. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata dengan tegas, saya tidak bisa percaya sembarangan orang, Pratama. Hanya kamu yang saya percaya sekarang. Saya ingin kamu tetap di sini. Bantu saya menyelidiki siapa yang berniat mengambil hidup saya. Pratama terdiam sejenak, merasakan beban baru di pundaknya. Tapi ia sudah tahu, sejak pertama kali ia memutuskan datang ke Jakarta, hidupnya tidak akan sama lagi. Dengan suara pelan, tapi mantap, Pratama menjawab, saya akan bantu, Bu, sampai kebenaran terungkap. Dari balik jendela kamar rumah sakit, mentari siang mulai menyinari gudang-gedang tinggi ibu kota. Di balik kehidupan mewah dan kuasa, ternyata ada permainan kotor yang hampir merenggut nyawa seseorang. Namun kini Kirana punya seseorang yang tidak punya kepentingan apapun, seorang pemuda kampung bernama Pratama yang siap mengguncang dunia mereka. Kirana masih terbaring di tempat tidur, dengan selang infus terpasang di tangannya. Tetapi pikirannya mulai berputar lebih tajam dari sebelumnya. Ia tahu dirinya tidak bisa hanya duduk diam, menunggu pelaku tertangkap tanpa melakukan apapun. Ia menatap Pratama yang masih berdiri di sisi tempat tidurnya, penuh rasa hormat dan kesungguhan. Pratama,
Suara Kirana terdengar lebih kuat pagi itu. Kita harus mulai dari sesuatu yang sederhana. Dari sesuatu yang ada di sekitar saya. Mengangguk pelan. Saya siap membantu, Bu. Dari mana kita mulai? Kirana menghela napas sejenak. Kemarin malam, sebelum saya pingsan, saya hanya minum teh yang dibawakan oleh anak buah Gunawan. Saya ingin kamu cek siapa saja yang berada di area pantry dan ruang rapat waktu itu. Tapi kita tidak bisa bertindak terbuka. Kita harus pelan-pelan. Memahami maksud Kirana. Mereka tidak bisa langsung menuduh seopa-seopa tanpa bukti kuat. Apalagi Gunawan adalah orang yang cukup berpengaruh di perusahaan itu. Beberapa saat kemudian, Nadia masuk membawa sebuah tablet yang berisi rekaman CCTV, area pantry, dan ruang rapat. Ia sudah menghubungi bagian keamanan dan meminta akses khusus atas nama Kirana. Ini Bu, rekaman dari kemarin sore sebelum Ibu pingsan, kata Nadia sambil menyerahkan tablet ke tangan Pratama. Pratama langsung duduk di kursi dekat tempat tidur. Kirana memperhatikan rekaman tersebut dengan seksama. Detik demi detik, ia perhatikan. Dari mulai saat para karyawan keluar dari ruang rapat, kemudian ada seseorang masuk ke pantry. Ini, siapa namanya? Tanya Pratama sambil menunjuk gambar seorang pria tinggi, memakai jas rapi dengan gelas teh di tangannya. Nadia memperhatikan. Baik, itu Rio, salah satu asisten pribadi Pak Gunawan. Dia baru beberapa bulan kerja di sini, tapi belakangan sering diminta bantu-bantu di pantry kalau ada rapat mendadak. Pratama mengerutkan dahi. Dalam rekaman terlihat Rio mengambil gelas teh dari rak, membuka lemari kecil di bawah meja pantry, lalu mengambil sebuah botol kecil. Gerakannya cepat, tetapi cukup mencurigakan. Setelah itu, ia menuangkan sesuatu ke dalam gelas teh sebelum membawanya ke ruang rapat. Bu, saya rasa kita sudah dapat petunjuk awal, kata Pratama menoleh ke arah Kirana. Kirana mengangguk, matanya tajam menatap layar tablet itu. Kalau benar, maka langkah berikutnya adalah memastikan apa isi botol kecil itu. Dr. Andri, yang dari tadi mendengarkan pembicaraan mereka, ikut menyarankan, saya bisa bantu menyita botol itu lewat tim medis. Mungkin ada sisa zat kimia yang bisa kami analisa. Pratama berpikir sejenak, lalu berkata, atau saya saja yang menyelidiki langsung, Dok. Kalau pihak rumah sakit turun tangan, bisa-bisa berita ini bocor ke orang luar. Kita tidak tahu siapa saja yang sudah terlibat. Kirana mengangguk setuju. Saya setuju, Pratama. Kamu turun tangan langsung, tapi tetap hati-hati. Jangan sampai mereka sadar kamu sedang mengawasi. Hari itu, setelah berkoordinasi dengan Nadia, Pratama menyamar sebagai bagian logistik perusahaan. Ia masuk ke gedung kantor pusat Kirana, berpura-pura melakukan pengecekan inventaris pantry dengan kemeja biasa dan ID card tamu di lehernya. Pratama menyusuri lorong kantor mewah yang selama ini hanya bisa ia lihat di televisi. Semua tidak ada yang memperhatikan kehadirannya. Ia masuk ke pantry yang sama seperti dalam rekaman CCTV. Tangannya mulai bergerak cepat, membuka laci dan lemari kecil. Di sudut bawah meja pantry, ia menemukan sebuah kotak penyimpanan kecil dengan beberapa botol di dalamnya. Satu botol tampak mencurigakan, tidak berlabel, bening dengan sisa cairan kehijauan di dalamnya. Ia mengantongi botol itu ke dalam tas kecil yang dibawanya, lalu mengambil beberapa foto sebagai dokumentasi. Saat hendak keluar dari pantry, langkah kaki terdengar dari balik pintu. Pratama sepat-sepat menyusun kembali posisi lemari agar tidak tampak berubah. Pintu terbuka, muncul sosok Rio. Mas siapa ya? Ngapain di sini? Tanya Rio dengan nada penuh curiga. Pratama tersenyum ramah, mengangkat clipboard yang sudah ia siapkan sebelumnya. Saya dari bagian logistik, Mas. Cuma ngecek stok alat makan di pantry. Perintah dari atasan langsung. Rio menatapnya tajam sejenak, lalu mengangguk setengah hati. Oh, iya, silakan. Tanpa berkata lebih lanjut, Pratama berjalan santai keluar ruangan. Tapi di dalam dadanya, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu dirinya hampir ketahuan. Ia langsung menghubungi Nadia melalui pesan singkat. Saya dapat botolnya. Bawa ke rumah sakit sekarang. Tidak butuh waktu lama. Pratama sudah kembali di ruang dokter di rumah sakit.
Dr. Andri segera membawa botol tersebut ke laboratorium kecil rumah sakit untuk diperiksa. Beberapa jam kemudian, hasil sementara keluar. Ini positif racun dari ekstrak. Andri sambil memperlihatkan hasil lab. Dan ini cukup bukti awal kalau racun itu dimasukkan lewat minuman teh. Kirana mengangguk puas, meski tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih. Langkah berikutnya, saya ingin tahu siapa yang memerintahkan Rio melakukan ini. Pratama menatap Kirana penuh keyakinan. Saya akan cari tahu, Bu. Saya yakin bukan cuma Rio yang bermain di sini. Kirana mengangguk pelan. Hati-hati, ini baru permulaan, Don Mim. Mereka baru saja membuka lembaran pertama dari misteri gelap yang hampir merenggut nyawa seorang Cheo. Siapa yang mengendalikan Rio? Apa motif di balik upaya pembunuhan itu? Semua masih menjadi teka-teki besar yang harus mereka pecahkan bersama. Namun, Pratama tahu, ia tidak bisa mundur. Ia bertekad menyelesaikan semuanya sampai tuntas, demi membalas kebaikan Kirana yang telah mempercayainya, juga demi menegakkan keadilan bagi orang baik yang hampir kehilangan nyawa karena kelicikan orang-orang rakus. Pagi itu, Pratama kembali menyamar bersama Nadia. Mereka menyusun rencana kecil untuk mengorek informasi lebih dalam. Nadia membantu Pratama masuk ke ruang data perusahaan, tempat semua aktivitas keuangan dan komunikasi para petinggi perusahaan tercatat di ruangan itu. Pratama dengan cekatan membuka email dan catatan transaksi yang berkaitan dengan Gunawan dan Rio. Tak butuh waktu lama, Pratama menemukan sesuatu yang mengagetkan. Bu Kirana, saya menemukan bukti transfer rutin dari Gunawan ke rekening pribadi Rio. Jumlahnya besar, dan transfer terakhir dilakukan hanya 2 hari sebelum ibu jatuh sakit. Lapor Pratama sambil menunjukkan dokumen kepada Kirana yang masih terbaring. Kirana menatap layar tablet dengan rahang mengeras. Ini bukti yang saya butuhkan. Gunawan ternyata benar-benar pengkhianat. Tak berhenti di situ, Pratama juga menemukan rekaman suara percakapan telepon antara Gunawan dan seseorang yang diyakini adalah Rio. Dalam rekaman itu, terdengar jelas Gunawan memberikan perintah untuk mengurus Kirana dengan cepat. Sebelum Dewan Pemegang Saham rapat besar minggu depan, mata Kirana berkaca-kaca. Ternyata dia tidak hanya ingin menyingkirkan saya, tapi juga mengambil alih perusahaan. Dang on, bukti yang lengkap. Pratama dan Kirana menyusun langkah terakhir. Mereka memutuskan untuk menjebak Gunawan tanpa membuatnya curiga. Dengan bantuan Nadia, mereka mengatur pertemuan palsu, seolah Kirana akan datang langsung ke kantor keesokan harinya untuk rapat. Namun sebenarnya, Kirana tetap di rumah sakit, ditemani tim kepolisian yang sudah disiapkan oleh Dr. Andri dan tim keamanan rumah sakit. Rapat itu hanyalah pancingan. Hari itu tiba. Gunawan datang ke kantor dengan wajah penuh percaya diri. Ia pikir Kirana masih lemah dan tidak tahu apapun. Ia memimpin rapat dan mulai berbicara panjang lebar tentang rencana penyelamatan perusahaan yang ia susun, tapi tiba-tiba layar besar ruang rapat menyala, memperlihatkan wajah Kirana secara langsung dari rumah sakit. Selamat pagi, Pak Gunawan. Suara Kirana terdengar tenang tapi penuh wibawa. Saya minta maaf, tidak bisa hadir secara langsung, tapi saya punya kabar penting. Wajah Gunawan langsung berubah pucat. Para direktur lain yang hadir mulai saling berbisik. Pratama, yang diam-diam duduk di pojok ruangan, bersama 2 petugas kepolisian, berdiri dan menunjukkan dokumen bukti transfer, rekaman CCTV, serta rekaman suara percakapan Gunawan dengan Rio. Bukti-bukti ini cukup untuk menahan Anda atas percobaan pembunuhan terhadap Bu Kirana, ucap salah satu polisi sambil memborgol Gunawan di tempat. Gunawan mencoba mengelak. Ini fitnah, saya tidak tahu apa-apa. Namun polisi tetap menggiringnya keluar dari ruang rapat. Rio yang juga hadir di kantor hari itu, ditangkap di pantry tanpa perlawanan. Semua orang di kantor menyaksikan langsung bagaimana 2 orang licik yang selamat ini berpura-pura loyal, akhirnya ditangkap karena ulah busuk mereka. Setelah peristiwa itu, suasana kantor perlahan membaik. Kirana tetap menjalani perawatan, namun kondisinya semakin pulih setiap harinya. Dewan direksi
melakukan perombakan besar-besaran, membersihkan orang-orang yang selama ini bersekongkol di bawah bayang-bayang Gunawan. Beberapa hari kemudian, Kirana meminta Pratama untuk menemuinya di ruang perawatan. "Pratama, saya tidak tahu bagaimana saya harus berterima kasih padamu," ujar Kirana dengan senyum tulus. Pratama tersenyum ramah. "Saya hanya ingin menolong, Bu. Lagi pula, saya taktayan melihat orang baik disakiti." Kirana terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu tidak hanya menolong saya, kamu menyelamatkan perusahaan ini dari orang-orang yang haus kekuasaan." Pratama mengangguk. "Saya cuma ingin keadilan ditegakkan, Bu." Kirana memandangnya dalam-dalam. "Saya ingin kamu tetap di sini, Pratama. Saya ingin kamu membantu saya memimpin perusahaan ini. Orang-orang seperti kamu, yang jujur dan berani, yang saya butuhkan." Pratama sempat terdiam. Dalam hatinya, ia rindu dengan kampungnya, dengan kehidupan sederhana di desa. Tapi ia sadar, kadang hidup menempatkan seseorang di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, demi tujuan yang lebih besar. Dengan suara mantap, Pratama menjawab, "Saya siap, Bu. Selama saya bisa membantu, saya akan tetap di sini." Hari itu menjadi babak baru dalam hidup Pratama. Dari seorang pemuda kampung yang awalnya hanya datang ke kota untuk menolong, kini ia dipercaya menjadi bagian penting dari perusahaan besar. Ia belajar bahwa kebaikan, keberanian, dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan di ruangan itu, dengan senyum penuh ketulusan, Pratama menatap masa depan yang kini terbuka lebar untuknya. Terkadang hidup memang tak terduga, tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah sia-sia.